Rahayu, saudara-saudara jiwa Tosanaji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Chris Hadi Channel Jakarta. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan dua pengumuman penting. Yang pertama, telah berpulang ke rumah Bapa yang ada di surga seorang teman, saudara, sekaligus seorang pendekar Tosanaji yang sangat tangguh, Hengki Joyopurnomo, minggu lalu. Bahkan untuk mengenangnya, saat tayang ini saya mengenakan kaos dia dengan tagline "Demi Kejayaan Nusantara", dan di belakangnya ada tulisan HJP Hengki Joyopurnomo. Untuk itu, marilah kita sama-sama memanjatkan doa untuk beliau. Semoga Tuhan senantiasa memberikan segala hal yang terbaik dan terindah untuk Mas Hengki, dan tentunya untuk keluarga yang ditinggal senantiasa diberikan ketabahan dan keikhlasan, karena sudah menjadi ketetapannya, Dialah Sang Pencipta, Dialah Sang Pemelihara, sekaligus Dialah Sang Pelebur. Karena pada saatnya kita pun juga akan berpulang kepadanya. Amin. Ya, di minggu yang lalu menurut saya peristiwa besar Tosanaji, karena dia terlalu cepat di usia 49 harus berpulang. Secara pribadi, saya sering bersama dia dalam satu mobil, bahkan ketika ada kegiatan Chris di Jakarta, pameran ke Semarang, pameran ke Jogja, ke Surabaya, pameran ke Solo, bahkan berjalan dalam satu pesawat yang sama, kita pameran ke Bali. Semua hanya bicara demi Tosanaji. Namun dia telah berpulang mendahului kita. Secara pribadi saya melihat dialah yang bisa saya anggap sebagai seseorang yang mampu mengangkat langit Nusantara melalui budaya Tosanaji. Karena sudah secara hitoh kita terlahir di Nusantara, merupakan kewajiban kita untuk mengangkat bumi Nusantara ini. Memang semua tidak akan bisa memberikan kontribusi yang sama, dan tidak pula harus meniru yang lain. Bersandarlah pada kekuatan pribadi, nawaitu, niatkan untuk mengangkat bumi Nusantara, tergantung dari langit bagian mana yang Anda mampu dan mau Anda lakukan. Kalau saya bersama Mas Hengki senantiasa mengangkat langit Nusantara dari budaya Tosanaji. Cukup. Pengumuman kedua adalah terkait dengan rencana perpindahan galeri atau toko saya, yaitu kita berada sebenarnya di tempat dan lantai yang sama, hanya bloknya saja yang berbeda, yaitu JS Collection pindah dari blok BKS 067 ke blok AKS 007 per besok tanggal 1 Juli 2021. Tentunya waktu tetap untuk buka galeri setiap hari dari jam 10 sampai dengan jam 5. Hanya setiap hari Minggu kita
tutup. Harapan kami, mohon doa restunya dari saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara. Mari kita langsung masuk ke tayangan 117. Kali ini saya memberikan suatu topik yang sederhana, yaitu tentang rahasia keseimbangan badik bangkung, keluarga dari badik gecong. Sekaligus merupakan suatu review pusaka saya nomor 6021. Ketika kita bicara tentang masalah badik gecong, kita ingat tentang daerah Sulawesi. Bagi kita pemerhati Tosanaji, di Sulawesi Selatan tepatnya, itu ada 3 daerah yang menjadi pusat perkembangan Tosanaji. Luwu, yang kedua Bugis atau daerah Bone, dan sekaligus ketiga Makassar atau daerah Goa. Di ketiga tempat itulah perkembangan Tosanaji di daerah Sulawesi Selatan berkembang pesat. Nah, kali ini saya ingin mengangkat dari Sulawesi Selatan pada nomor pusaka 6021. Ini adalah kita sebut dengan badik bangkung. Mari kita lihat badiknya seperti apa. Anda akan melihat bahwa seolah-olah terkesan ini ada perutnya. Tidak terlalu besar sih perutnya. Ini ada pinggangnya. Jadi inilah yang kita sebut dengan bangkung. Kenapa saya sebut sebagai bangkung? Bangkung itu karena ukurannya sudah dari ujung sampai dengan di sini 33,5 cm. Berarti badik yang sangat panjang seperti ini disebut dengan bangkung. Ada 3 jenis badik yang lainnya selain bangkung yang seperti ini bentuk polanya, tapi paling kecil kita sebut dengan badik gecong. Dan tentunya lebih besar sedikit kita sebut dengan gecong raja. Nah, yang paling besar ini adalah bangkung. Kalau kita melihat tentang badik yang seperti ini adalah berasal dengan tangguh Bugis. Bugis berarti daerah Bone sana. Ketika badik seperti ini, namun di perutnya ini agak lebih gemuk lagi, mirip tapi perutnya lebih gemuk lagi, itu adalah badik Makassar, daerah Goa. Itu kita sebut dengan lompo batang. Ketika kalau seperti badik seperti ini, hanya perutnya ini lebih kurus lagi, seolah-olah lurus dari pangkal hingga ke ujung. Itu kita sebut dengan badik luwu. Jadi ternyata di daerah Sulawesi Selatan, ciri khasnya adalah terkait dengan perut daripada bagian depan. Yang lurus luwu, yang agak gemuk sedikit seperti ini adalah masuk kategori gecong. Yang sangat gemuk sekali itu adalah lompo batang. Hanya saja ketika kita lihat gecong dengan panjang 33 cm seperti ini, 33,5, ini terkategori bangkung. Terus terang aja, bagi saya bangkung ini adalah merupakan suatu hal yang langka menurut saya. Kalau menurut Anda sering Anda lihat silahkan. Karena dari sekian banyak gecong yang saya miliki, saya baru melihat 1 kali ini, dan punya cuma 1 ini yang sepanjang ini yang kita namakan dengan bangkung. Mari kita lihat bicara tentang masalah pamornya. Sudah menjadi satu kebiasaan daripada badik-badik yang ada di Sulawesi. Selalu di sor-soran itu ada beberapa pamor-pamor tolak balak. Di sini kelihatan seperti kayak kul buntet. Tentunya kita sama-sama tahu secara filosofi kul buntet adalah sebagai penolak balak, baik terhadap sesuatu yang kasat mata maupun gangguan yang kasat mata. Nah, biasanya
entah itu pedang ataupun badik dari Sulawesi Selatan, dia itu setelah ada suatu pamor di Sorsoran, lantas melintang, akhirnya miring menuju ke punggung, dan akhirnya berakhir. Dan akhirnya dimulai lagi, pamor kedua merupakan pamor utama. Nah, pamor utamanya ini menarik. Kalau kita lihat dari sini, pamor sudut, rapet, sudut ke bawah, di Jawa kita sebut sebagai belarak sineret. Namun uniknya Banggung ini adalah yang terbalik adalah sudutnya ini naik ke atas. Ini adalah bersudut ke bawah seperti belarak sineret. Kalau ini sudutnya adalah ke atas. Ini dalam suatu istilah Jawa kita sebut dengan pamor nogo rangsang. Nah, pamor nogo rangsang itu lebih diarahkan kepada semacam satu tujuan, karena pamor bersudut adalah untuk membatasi tuannya untuk tidak melakukan tindakan tercela. Karena dia tidak mampu tidak melakukan tindakan tercela, akhirnya tumbuh kewibawaan. Sehingga rata-rata pamor wiring lebih ditujukan untuk menumbuhkan kewibawaan diri. Jadi secara keseluruhan, badik ini adalah sebagai suatu simbolisasi tolak balak baik terhadap suatu yang kasat mata maupun tidak, dan diharapkan mampu memberikan semacam sesuatu kewibawaan kepada tuannya. Dan hebatnya di sini saling memperkuat, pamornya Selewa, yang balik adalah belarak sineret, yang sebaliknya adalah nogo rangsang. Ya memang disinilah kadang-kadang walaupun sering saya itu memegang pusoko, kadang-kadang saya juga melihat betapa takjubnya ya, empu dulu sangat luar biasa dalam membuat yang seperti ini. Kalaupun yang saya sampaikan secara istilah berbeda, saya pikir setiap daerah punya kearifan lokal. Yaitu kalau kita bicara di daerah Sulawesi, kita bicara Tosanaji, dia menyebutnya polo besi. Kalau dia menyebut pamor, mereka menyebutnya urek. Buat saya, secara istilah boleh berbeda, tapi secara personal saya melihatnya secara makna sama. Pul buntet tolak balak, nogo rangsang, belarak sineret lebih mengangkat untuk kewibawaan. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengajak Anda untuk melihat terkait dengan keseimbangan daripada si badik ini. Kalau kita bicara tentang masalah keseimbangan, saya tidak mengkaitkan dengan yang namanya yoni atau tuah dari Tosanaji. Karena keseimbangan menurut saya tidak terkait. Karena keseimbangan ya keseimbangan saja. Mungkin kalau Anda sudah tahu cerita ini, ya skip aja. Namun bagi teman-teman yang masih baru di Tosanaji, pengen mengetahui, mari kita lihat. Ketika pada rangka kita sandarkan pada titik tertentu, dia punya sesuatu titik keseimbangan. Namun ini tidak ada sesuatu keseimbangan untuk berdiri. Jangan terlalu cepat divonis bahwa kalau nggak bisa berdiri tegak seperti ini, berarti kekuatan yoni tuah daripada badik itu tidak kuat. Saya udah katakan, keseimbangan tidak terkait dengan yoni dan tuah. Keseimbangan is keseimbangan. Jadi, kalau Anda punya suatu badik yang nggak bisa berdiri seperti ini, bisanya tidur kayak gini, pesan saya satu, tolong di bagian handle diperberat. Kalau Anda perberat, mari kita buktikan. Ini saya punya kikir. Mari kita kaitkan di sini. Ini peragaan. Siapa tahu bermanfaat biar nggak jadi orang kagetan. Karena semuanya masih sangat-sangat rasional. Nah, ketika sudah kita berikan sesuatu tambahan pemberat, mari kita berdirikan. Semoga bisa berdiri. Betul kan? Bisa berdiri kan? Jadi kalau Anda punya suatu badik yang masih tidur gak bisa berdiri, pertanda bahwa yang namanya si handle-nya ditambah pemberat. Pemberatnya bisa dalam bentuk apapun, terserahlah.
Atau yang namanya kita buat yang namanya si handle ini seperti ini ada turun ke bawah sehingga seperti khasnya badik. Memang dibuat ke bawah biar menjadi lebih berat sehingga si badik bisa berdiri seperti ini. Sehingga kesimpulan saya, urusan yoni dan tuah pada Tosanaji itu tidak tergantung dari keseimbangan atau tidak. Makanya saya tidak terlalu melihat ketika ada keris bisa berdiri, didirikan dan lain sebagainya. Semua semata-mata masalah keseimbangan. Bagi saya kalau bicara tuah atau yoni keris tetap terkait dengan rasa hati. Jadi ketika kita mencoba mengamati keris, mengobservasi keris, kalau setelah itu di rasa hati ini ada sesuatu yang greng, rasa srek, atau ada rasa nyes, itu biasanya Tosanaji itu mempunyai sesuatu wah atau punya energi. Lah manusia itu lucunya punya jendela hati yang berbeda. Ada orang yang rasanya di hati itu disalurkan dari setelah melihat. Setelah melihat itu kok begitu takjubnya, langsung ser, greng, ces. Berarti orang itu tipe visual. Bagaimana dengan Anda yang tipe-tipe audio? Orang dengan tipe-tipe audio seringkali dia suka membunyi-bunyikan atau dengan rasa dan sebagainya. Karena dia akan merasa greng itu melalui semacam satu indera pendengarannya. Itu mata jendela hatinya dia melalui suatu pendengarannya. Ada yang ketiga, kinestetik. Dia akan terasa kalau dia memegang dan merasakan. Dan kadang menggerakkan, mengayunkan, rasa dan sebagainya. Jadi akhirnya tidak bisa digeneralisasi ketika seseorang itu sangat visual mengatakan merasakan keris itu harus seperti saya. Oh, tidak bisa. Karena manusia secara psikologis terbukti ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Sehingga menurut saya tuah Tosanaji selalu terkait dengan rasa hati dan Anda harus kenali jendela hati Anda. Memang sih kebanyakan orang seperti saya pun lebih visual. Ketika saya melihat sampai ada takjub luar biasa baru greng. Tapi ada orang yang audio. Ada juga orang yang kinestetik. Jadi pesan saya yang terkait dengan masalah berkeris. Berkeris itu adalah permainan rasa. Jadi karena itu sifatnya rasa, berarti itu sifatnya adalah personal dan pribadi. Makanya saya sarankan, jangan bertanya keris mana yang paling pas kepada Anda, kepada orang lain. Tapi tanyalah kepada hati Anda. Mana yang srek, itulah perjodohan Anda. Karena klik secara chemistry, nyangkut dengan masa lalu Anda. Jadi kalau Anda tanya, tidak ada salahnya ketika Anda hanya tanya secara eksoterik. Barang seperti ini original enggak? Barang seperti ini sepuh atau enggak? Tapi kalau di antara tilamupih misalnya 4, mana yang paling cocok? Kira-kira paling cocok buat saya yang mana? Anda jangan tanya pada siapa-siapa. Tanyalah pada hati nurani Anda. Demikianlah tayangan sederhana pada kesempatan ini. Semoga sajian yang sederhana saya ini menjadi bermanfaat. Kalaupun ada keberbedaan, saya sering katakan berkali-kali, perbedaan sifatnya sah. Karena bagi saya, beda itu indah. Tidak perlu ada suatu permusuhan karena perbedaan cara pandang. Memang pada akhirnya orang berkelompok pada cara pandang yang sama. Ya itulah, memang pada akhirnya orang mencari sesuatu kesesuaian yang pas dengan diri dia. Kembali lagi tentang masalah keris,
Sekali lagi, tuah yoni keris itu adalah kita rasa melalui hati nurani kita. Bukan melihat dari apakah dia bisa berdiri enggak, didirikan bisa berdiri atau tidak, menurut saya tidak. Namun kalau Anda meyakini harus yang bisa berdiri atau apa, Anda sudah tahu tekniknya. Kalaupun itu beda, berbeda itu indah, saudara. Baik, senantiasa teruslah belajar Tosan Aji. Senantiasa jangan lupa pesan saya. Walaupun Anda belajar terus Tosan Aji, itu tidak akan pernah membuat kita menjadi seorang ahli Tosan Aji. Tujuan utamanya adalah hanya untuk menumbuhkan tambahan rasa cinta kita terhadap Tosan Aji. Rasa cinta kita akan menjadi terwujud untuk memiliki. Diharapkan setelah memiliki dan kita paham filosofinya apa, tingkah laku kita selanjutnya akan berubah menjadi lebih baik. Karena filosofi petuah adiluhung dalam Tosan Aji senantiasa akan membawa kita menjadi pribadi dengan ego yang lebih ke bawah. Karena itulah ciri dasar Nusantara. Untuk itu saya ingin akhiri. Waktu di dunia ini sangat singkat. Sementara kita sudah sadar terlahir di Nusantara ini dan sudah menjadikan semacam kewajiban kita mengangkat langit Nusantara. Dari bagian langit yang mana Anda angkat, terserah Anda. Kalau Anda sudah melihat keris dan tergerak secara hati, berarti Anda sama seperti saya harus mengangkat, membantu langit Nusantara lebih tinggi dari budaya Tosan Aji. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Nuwun. Bangkung pamor selewah. Nuwun.